rajin sholat, kadang-kadang postingnya stikernya kayak kue, masya Allah, begitu. Dosa. Nah, yang menjadi masalah adalah tadi adilnya dosa itu dihukum. Nah, kalau hukuman itu terjadi di akhirat, apa yang akan terjadi? Allah menceritakan di dalam surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Shadaqallah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang kafir bi ayatina terhadap ayat kami, sawfa kelak nuslihim, kami masukkan mereka naron ke dalam neraka. Hukumannya di neraka. Kalau di dunia nggak dihukum. Nah, bagaimana situasi orang dihukum di neraka? Ulama nadijat juluduhum, setiap kali terbakar hangus kulit mereka, badalnahum juludan ghayraha, diganti lagi dengan kulit yang baru yang sama persis, yang orisinil, liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab. Memang tidak ada penjelasan, saya hanya membayangkan saja. Kalau dosa melihat perempuan yang tadi tidak menutup aurat, saya diculek mata nih akhirat, diculek nanti metu, gue dilepok namaning persis kayak gini, diculek maning, lepok namaning, culek maning, lepok namaning, pirang menit, pirang jam nontoni, karo berapa kali saya nontonnya sampai bersih dosa itu. Bisa terbayangkan? Sing ngrasani tanggani memfitnah ditugel ilate, nggo utuh maning tugel maning, utuh maning tugel maning, utuh maning tugel maning, nanti tong dosane kersa atus ngaten boten, masya Allah. Maka Allah sungguh sayang kepada kita. Allah ciptakan momentum agar itu tidak terjadi. Namanya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, puasa. Sehingga mari kita berpuasa besok, tidak sekedar menjalankan kewajiban, kita berharap betul-betul dibersihkan dosa-dosa kita. Ar-Ramadhanu ila Ramadhani kafaratun, antara Ramadan dengan Ramadan itu sebagai kafarat, penutup, penghapus dosa. Makanya para ulama, orang soleh zaman dulu sangat berharap ketemu Ramadan. Kenapa? Pengen resik dosa nih. Kalau sekarang kan pengen ketemu Ramadan karena baca THR plesir begitu ya. Ada yang kayak begitu. Kalau zaman dulu, masya Allah, orang soleh itu harapannya ketemu Ramadan itu karena momentum pembersihan jiwa. Karena ketemu karo Gusti Allah itu sudah bersih. Dan memang kalau pernah matur Bapak Ibu sekalian, kita ini lahir ke dunia, kita kan bersih, nggak punya dosa kan? Bayi nggak punya dosa kan? Nanti ketika berinteraksi dengan harta, kekayaan, kesenangan dan syahwat, kan jadi pendosa kita kan? Nah, mau dimasukkan ke tempat yang bersih, simpan lagi di surga, dicuci dulu, diresiki dulu kan, kotor, lepas lah kotor di lemari ya orang cuci di sini. Nah ketika dicuci itu kan orang kepenak kan, kena sabun, kena macam-macam, diputar-putar gitu. Tapi setelah itu disimpan di tempat yang bagus. Maka naudzubillah min dzalik, kalau kemudian kita dicucinya itu di neraka, dan Allah memberi momentum pensucian itu di dunia. Alhamdulillah, namanya Ramadan. Ngerti ya? Dan seperti orang hajatan, saya ngomong hajatan kan orang kepenak jadi kan. Tapi yang pun nanti hajatan kan kesel. Saya pernah jadi among tamu, cuma orang jam mau ketemu jam, ketemu guyu pegel ini. Guyu pegel, akhirnya tuan rumah, besok kawan saya bengi. Tapi dilakoni karena apa? Betul manfaat dari hajatan itu.
Nah nanti puasa kita kayak begitu, anak mumet, anak serak, anak antuk, anak lemes, anak macam-macam. Tapi kita akan kerjakan itu karena apa? Paham betul tentang nilai dan manfaat dari kehadiran bulan Ramadan. Kalau hajatan kita sabar ngantuk, baik ya, maka Ramadan nanti kita sabar ngelik lagi, ngantuk dan sebagainya. Saat ini pun karena biar 1 jam, kemarin diprotes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika dalam satu hadis. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan. Salasun, 3 hal la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doanya, permintaannya. Yang pertama as-shaimu hatta yuftira, orang puasa sampai berbuka. Jadi puasa itu momentum besar untuk apa? Jaluk, minta kepada Allah apa saja, jaluk kok, mintalah yang banyak kepada Allah. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil, suami yang adil kepada istri dan anak-anaknya, ketua takmir yang adil kepada jamaahnya, bupati yang adil kepada rakyatnya. Itu adalah orang-orang yang makbul doanya. Maka para suami banyaklah berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Termasuk istri itu juga pemimpinnya untuk keluarganya, untuk anak rumah tangganya. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doa orang yang didolimi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau difitnah orang sehingga kita sakit hati, kalau kita berdoa makbul. Tapi nuwun sewu, kalau boleh saya sarankan doanya yang baik. Jangan ketika saya difitnah oleh orang kemudian doa moga-moga mati dalam uripe, rezekine mandek. Nah iya temenan kan melasi. Ya, doakan yang baik. Seperti Rasulullah ketika ke Taif dilempari batu, beliau berdoa, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka nggak tahu, orang paham. Maka Bapak Ibu, kalau didolimi orang dan kita tahu betul itu kedoliman, kalau bisa doanya yang baik-baik saja. Ya Allah, moga-moga si fulan yang menyakiti saya, Engkau ampuni dosanya, didawakna umure, digampangna rezeki ini. Kenapa itu penting? Karena kalau kita mendoakan seseorang tanpa orang itu tahu, gantian malaikat mendoakan kita. Oh, itu loh Bu, malaikat itu mendoakan kita atas doa kita yang kita lontarkan kepada orang lain. Lalu didoakan mati dalam uripe kan, didoakan balik priwe. Makanya doa yang baik-baik saja, berlembut hatilah kepada manusia-manusia yang dalam tanda kutip kadang-kadang jahil, begitu ya. Jahil itu bodoh, jahil itu ya jahil, begitu ya, suka menyakiti, gitu ya. Sing sabar mau. Nah, di dalam hadis ini yang pertama tadi adalah doa orang yang berpuasa itu makbul. Nah, tapi saya ingin mengingatkan juga yang diajari oleh Rasulullah pada kita, kebanyakan doa kehidupan akhirat, bukan dunia. Itu kan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi fokus pada apa yang akan kita hadapi di akhirat. Meskipun minta yang dunia-dunia ya boleh, ya Allah mudah-mudahan rezeki ini tambah, amin. Mudah-mudahan anaknya pada sukses kabeh, amin. Mudah-mudahan murid Jawa, amin. Sampai 200 tahun. Umur Jawa di 200 tahun lah kaca nih, orang bisa reuni. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus berdoa. Perlu kita pahami, saya pernah menyampaikan barangkali, doa itu tidak selalu dikabulkan instan.
Karena kadang-kadang kita pengennya kayak begitu. Doa itu kadang-kadang dikabulkan sekian lama. Seperti kisah Nabi Ibrahim, Allahumma wab'as fihim, ya Allah bangkitkanlah di dalamnya Rasulan, seorang utusan. Beliau berdoa agar keturunannya Nabi Ismail ada yang jadi Rasul, ada yang jadi Nabi. Kapan dikabulkan? 200 tahun kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jarak Nabi Ibrahim dengan Rasulullah 2000 tahun. 2000 tahun. Gitu. Lama banget. Maka kita perlu menyadari itu. Kalau kita berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang lancar, serot, baik, mungkin nunggu 2000 tahun. Gitu ya. Tapi masih dikabulkan karena teman sewu. Kadang-kadang pikiran kita kan pengen dikabulkan instan ya. Itu kalau semua doa dikabulkan instan, bisa jadi hidup kita sengsara. Saya katakan, saya ulang lagi, kalau semua doa kita dikabulkan instan, bisa jadi hidup kita sengsara. Contoh nih, Bapak Ibu semuanya berdoa, ya Allah beli mobil, ya Allah beli mobil, terus ngisukir kabeh, mobil pada punya mobil. Sepurwokerto ndonga kabeh, makbul kabeh, duwe mobil kabeh. Bisa dibayangkan kan? Artinya Allah itu maha baik. Jadi kalau kita meminta sesuatu belum dikabulkan, nunggu sesuatu itu tidak menyulitkan kita. Sama seperti ibu-ibu, bapak, putrane SD kelas 6, SMP kelas 1, Bu, Pak, tuang motor. Ya mengkombok, nunggu SMA, nunggu sekolah, nunggu kuliah. Ditunda bukan karena nggak mau membelikan, bukan karena nggak punya duit, tapi nunggu sampai anak itu layak dan pantas untuk menerima permintaannya. Kata ini prasangka baik kita kepada Allah, sehingga ketika kita berdoa minta ini minta itu, jadi ustadzem utmoni astajib lakum, berdoalah pasti dikabulkan. Jadi ini Ramadan makbul doanya, donga jaluk macam-macam orang makbul. Jangan donga mobil mending jajal langsung bapak-bapak jaluk donga duwe bojo maning. Oh, modele bingung monggo. Maaf ya biyonnya. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW menyampaikan hadis riwayat Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuriqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan setan dibelenggu. Kalau datang Ramadan, surga pintunya dibuka. Berarti di luar bulan Ramadan tutup. Nalarnya kan gitu ya. Ya. Kalau datang Ramadan, nerakanya ditutup. Berarti selama ini buka. Dan setan dibelenggu, nyatanya Ramadan akan banget mungkin tetap melakukan perbuatan setan. Ingatkan bahwa ibu sekalian, ini juga penting menurut saya. Kita ini dalam memahami Al-Quran, hadis juga perlu untuk mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang faqih, yang paham, agar nanti tidak menimbulkan kesimpulan yang aneh dan kontroversi. Contohnya tadi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau datang Ramadan dibuka pintu surga, berarti selama ini tutup. Nah, lancar kan masih kayak begitu kan? Begitu. Merah buka tutup. Nah, para ulama itu menjelaskan yang dimaksud adalah kalau datang Ramadan, orang itu sangat dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Makanya ketika awal Ramadan, Masya Allah, masjidnya penuh. Ya boh, yang biasanya sholat 5 waktu tahun yang masjid, ciki sholat sunnah makanya masjid. Alhamdulillah, jadi roroi. Jangan dinyinyiri. Sholat wajib berapa, sholat sunnah malah makan. Disyukuri, alhamdulillah, begitu. Mudah-mudahan itu berlanjut nanti setelah Ramadan dengan sholat wajibnya, gitu. Dan itu selalu terjadi. Banyak orang-orang di awal Ramadan itu saya tanya, pernah berapa kali kasus saya tanya, puasa, tapi telung dina, patang dina, pakon mani, bisa puasa, oh ora.
begitu ya. Ini fakta begitu ya. Dan saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya dulu ketika mahasiswa sering keluar masuk penjara LP ini, bukan karena saya narapidana, tapi karena sering berbuka puasa di penjara. Saya dapat hibah dari pengusaha-pengusaha Purwokerto ini kalau bukber di LP dengan para narapidana. Waktu itu lewat yayasan. Nah, yang menarik adalah saya itu kalau bukbernya di awal Ramadan, saya menyediakan sekitar 200 porsi. Tapi nih akhir Ramadan 400 porsi. Dan ilmu kesehatan yang dulu di latar belakangnya di dunia kesehatan. Gua kalau Ramadan puskesmas sepi, rumah sakit sepi, karena melarang. Tapi kok baru Ramadan Syawal. Jadi kan, itu Masya Allah, makanya ini leres yang diketigakan Rasulullah SAW. Memang kalau datang Ramadan itu kebaikan itu mudah dikerjakan. Tapi Ramadan lewat, orang lain makannya nggak terkendali lagi. Anak yang mai kabu, anak yang diabetes, anak yang stroke, anak yang macam-macam lagi. Begitu. Alhamdulillah jam 6.59 jam saya, jam itu terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian masih ada 5 menit dalam jam itu. Apabila ada koreksi, ada diskusi, ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, yang mangga ada. Alhamdulillah. Monggo Pak. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan masalah yang Laylatul Qadar. Kalau saya banyak literatur itu keinginan seperti ini, inilah. Tapi belum pernah menemukan orang yang mengaku bahwa dia itu dapat Laylatul Qadar. Iya. Ya, terus saya ingin menanyakan, kalau memang seperti itu, apakah selama ini nggak pernah ada orang yang terima Laylatul Qadar? Kemudian kalaupun ada, seperti apa orangnya itu Pak, yang apa supaya dapat menjadi Laylatul Qadar? Karena Laylatul Qadar itu ini jumhur ya, pasti terjadi, berarti pasti ada kan? Pasti ada. Cuma mungkin orang itu nggak merasakan. Kalaupun orang itu merasakan dan biasanya ini orang soleh, orang bakal cerita Pak. Orang bakal cerita yang membungi yang oleh Laylatul Qadar kaya nih. Biasanya tambahnya kayak begitu. Kaya nih, begitu banyak. Kalau orang soleh betul biasanya tawadhu nggak akan cerita lah seperti itu. Karena itu adalah privasi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Laylatul Qadar pasti terjadi, pasti ada malam yang ada Laylatul Qadarnya. Meskipun kita tadi nggak merasakan, mungkin karena akan dosa dia ya, begitu karena dosa sehingga tidak bisa merasakan spesifik. Yang betul atau saya juga non sewu yang diceritakan dalam literatur ademora, panasora, mungkin ini mengkono. Kalaupun dapat ya ngapain diceritakan sih kepada orang-orang untuk pamer, untuk cerita bahwa saya orang hebat, orang soleh, nggak usah begitu. Kalaupun punya yang kayak begitu, nggak usah diceritakan pada orang-orang buat apa? Itu kesombongan kan jadinya, bahwa dia merasa istimewa dan lebih baik karena ketemu Laylatul Qadar. Nah, padahal nggak pasti, begitu kan? Bukan kepastian. Makanya saya lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan pokoknya tiap malam seamal bain pasti ketemu dengan malam yang seperti 1000 bulan. Akan cekap nih, Bapak nih, nggak usah dipermasalahkan. Yang ketemu lah ya Laylatul Qadar, kayak apa ya rasanya? Nantilah ketemu di akhirat. Insya Allah ketemu itu. Ya. Mobilin akan kecuali ada yang lain mengoreksi dari apa yang saya sampaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada, jazakumullah katsiran Bapak Ibu sekalian atas semua perhatiannya, dan mohon maaf saya dalam bertutur kata hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, kemudian bagian Pak ini kayaknya satu teman tidak puasa ya? Ya. Ya, udah mulai, jadi kita sepakat pengajiannya jalan betul Bu? Nah, ya.
Jadi pengajian tetap berjalan. Orang Medan tapi Kami amplop benar. Kami amplop yang kertas bekas kira-kira. Kami amplop Sampai ini Ibu, saya tambahkan ya sedikit. Jadi jangan lupa makan sahur. Sahur itu sunat. Ini biasanya pada bubur. Kita ya bubur, anak-anak memang juga pada bubur. Paksakan juga makan sahur karena makan sahur itu sunat yang memang sangat dianjurkan itu. Ya kalau makan sahur walaupun hanya minum seteguk air, ya. Makan sahur disemangati makan sahur itu berkah itu. Aja nanti mau ngomong bareng kapan setitik ketemu lawan yang mau sahur jadi, mau malah walasan malah sahur, maka sahur wajib, ya. Oleh Rasulullah karena itu rukun daripada puasa maka kita harus memandikan makan sahur supaya puasa kita jangan ada alasan ya sing kencok sing ngobrol gara-gara masuk orang sahur berarti mengurangi nilai keikhlasan dalam ibadah puasa kita. Kedua teman-teman yang ngurusi masjid tolong nanti kalau ada masjidnya ikut diatur gitu ya. Kita tanggal pakai RRI lah ya. Pakai Radio Republik Indonesia Purwokerto gitu ya supaya kompak gitu. Ada nanti anak saya padang di dosa itu loh kalau belum masuk adzan itu walaupun hanya berapa detik gitu ya nanti membatalkan puasa banyak dosa itu. Maka Pak bangun di sini harus hati-hati ya karena alhamdulillah masjid ini jadwal apa adanya termasuk yang akhir gitu ya bila dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Jadi harus berhati-hati Ibu kalau jangan-jangan nonton TV Surabaya lah. Ada pentong atau TV Surabaya ada di sini belum batal itu. Contohnya begitulah ya. Jadi dilihat dilacak TV-nya dari mana gitu kan. Yang ada HP-nya sabar itu nonton dulu terekam moni kan. Itu jadi intinya begitu ya. Karena pesan Nabi Amin soimin laisalahu min syamihi ilal ju' wal atos. Akeh banget kok pada puasa ini ngoroni pahala puasa kecuali kencot kalau ngonggorok. Tadi Pak Hendro itu orang berkudor kalau puasa itu doanya makbul. Bulan puasa itu juga akeh dongannya ada akeh turunnya. Kan sebalik kayak turun ibadah gitu kan. Nah, maka orang puasa pada turun ke masjid. Oke. Nah, maka itu tadi jangan keliru, banyak berdoa itu lebih baik ya. Tidurnya orang puasa berpahala karena ya puasa ya bekerja. Anggap rumah dan itu kira bisa. Bukan kebaikan ya, tapi tidur yang menjaga supaya puasa kita jangan rusak. Itu adalah tidurnya orang puasa yang ibadah. Tapi yang bersahur turu melek ke siapa turu maning gitu ya. Kalau masih jatuhnya turu maning, nah, nanti tidak membawa nilai apa, tidak ada pengaruh dari puasa yang kita kerjakan. Terima kasih Ibu Bapak yang apa yang telah disampaikan dan kita nanti ngaji bareng lagi setiap Sabtu. Nah, istilahnya opus gitu ya. Obrolan puasa gitu ya, obrolan puasa supaya kita nanti tambah ilmu, tambah wawasan dan juga puasa kita menjadi puasa yang makbul, puasa yang baik, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kembali dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semakin berkembang ya ini.
Enggak ada, makasih ya. Enggak ada. Gue sehat kok. Bisa jalan-jalan gitu. Oh gitu ya. Iya ya. Ya, selamat sehat ya. Selamat puasa. Ya, Rika? Ya. Hah? Makasih ya, Om. Hari ini lancar ya. Alhamdulillah.